siang, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Rian Sopretiotang, NIM 6213111085 dari kelas PJKR 1E. Di sini saya mau memaparkan hasil dari kerja saya, proyek rekayasa ide mengenai otot atau miologi dalam pelajaran anatomi manusia. Terima kasih. Miologi merupakan bagian dari ilmu anatomi yang membahas susunan otot dengan alat bantunya. Atas rangsangan susunan syaraf, maka otot dapat mendekatkan diri sehingga tulang dapat digerakkan. Yang pertama, jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang serupa dalam bentuk, ukuran, dan fungsinya yang terikat menjadi satu. Macam-macam jaringan. Jaringan penutup, epitel dan endotel, jaringan penunjang, jaringan ikat, rawan, dan tulang, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan cairan. Kedua, organ. Sekumpulan bermacam jaringan yang menjadi satu dan mempunyai fungsi khusus. Misalnya, jantung sebagai peredaran darah, paru-paru sebagai proses pernafasan, dan hati sebagai proses metabolisme. Kita masuk ke dalam otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Bisa kita perhatikan dalam gambar berikut. Jumlah massa otot 40-50% massa tubuh. Yang pertama, otot skelet. Kerjanya secara sadar. Slow twitch fiber atau otot merah. Kontraksinya lambat, banyak pembuluh darah, power tidak besar, kontraksi dapat bertahan lama. Fast twitch fiber atau otot putih. Kontraksinya cepat, sedikit pembuluh darah, power besar, kontraksi tidak bertahan lama. Yang kedua, otot polos. Kerjanya tidak sadar sama dengan otot pembuluh darah, otot saluran pencernaan. Yang ketiga, otot jantung. Struktur seperti otot skelet, namun kerjanya seperti otot polos. Berikutnya, susunan kimiawi otot. Jaringan otot terdiri dari 20% protein, 75% air, dan 5% mineral. Zat penting lainnya, ATP, PC, glisogen, aktin, myosin, myoglobin, dan lain-lain. Penampang otot. Perhatikan gambar berikut. Tubuh manusia. Perhatikan juga gambar berikut. Berikutnya, jenis-jenis otot. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri otot polos. Bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing, dan bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah peta otak. Oleh karena itu, otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. Ciri-ciri otot lurik. Bentuknya silindris, memanjang. Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Mempunyai banyak inti sel. Bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut sebagai otot sadar. Terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan lain-lain. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling dan terdapat percabangan sel. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik, dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu, disebut juga otot spesial. Sistem kerangka dan otot. Kerangka, susunan berbagai tulang yang saling berhubungan. Otot, organ yang memungkinkan tubuh manusia dapat bergerak, pemeliharaan tubuh, penghasilan panas. Jenis otot. Otot kerangka, otot polos, otot jantung. Dalam bekerja, otot antagonis. Contoh, flexor adalah antagonis dari ekstentor. Otot sinergis. Contoh, kerja otot bersamaan dalam melakukan suatu gerakan. Interaksi otot.
terjadi akibat adanya rangsangan, baik rangsangan listrik, mekanik, termis, kimia, dan listrik. Kerjanya atas perintah dari syaraf motorik. Gerak dan kerja otot. Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi sehingga otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung atau membesar. Karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus mengadakan relaksasi, dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Untuk itu, harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula diperlukan paling sedikit 2 macam otot dengan kinerja yang berbeda. Otot kerangka. Terdapat lebih dari 600 otot di tubuh manusia. Penanaman otot berdasarkan lokasi, bentuk, ukuran, arah serabut otot, pelekatannya, jumlah orogi, dan gerak. Bentuk otot pada manusia. Otot berbentuk kumparan, otot berkepala 2, otot berkepala 3, otot berkepala 4, otot bersirip 1, otot bersirip kembar, otot bersegmen, otot berbentuk gigi. Otot kerangka. Setiap otot dibentuk oleh serabut otot dengan arah tertentu, menentukan jelajah gerak atau range of motion seperti pada gambar. Perlekatan otot kerangka. Ujung otot melekat pada tulang secara langsung maupun melalui perantaran jaringan ikat. Apabila letak perlekatan mendekati garis tengah tubuh ke arah proksimal disebut dengan orogi. Apabila sebaliknya disebut dengan insersio seperti pada gambar. Gambar otot-otot wajah dan leher. Otot kerangka manusia menurut letaknya. 1. Otot kepala, M. frontalis, untuk mengurutkan dahi dan menarik dahi mata, M. occipitalis, untuk menarik kulit ke belakang. 2. Otot wajah, M. rectus oculi, menggerakkan bola mata, M. obliqu oculi, memutar mata, M. orbicularis oculi, menutup kelopak mata, M. levator palpebra superior, membuka kelopak mata. 3. Otot mulut, bibir atau pipi, M. triangularis dan M. orbicularis oris, menarik sudut mulut ke bawah, M. quadratus labisub, menarik bibir ke atas, M. quadratus labitim, menarik bibir ke bawah, M. buccinator, menarik atau mengunyah makanan, M. zygomaticus, mengangkat pipi atau tersenyum. 4. Otot pengunyah, M. masseter, mengangkat rahang bawah, M. temporalaris, mengangkat rahang bawah ke atas dan ke belakang. 5. Otot lidah, M. genioglossus, mendorong lidah ke depan, M. styloglossus, menarik lidah ke atas dan ke belakang. 6. Otot leher, M. platysma, menekan manibula ke bawah, M. sternocleidomastoido samping, pergerakan kepala, M. longinus capitis, di belakang leher, menarik dan menggelengkan kepala. 7. Otot bahu, M. deltoid, membentuk segitiga, mengangkat lengan sampai mendatar, M. subscapillaris, depan os scapula, memutar humerus ke dalam, M. supraspinatus, mengangkat lengan, M. infraspinatus, memutar lengan keluar, M. teres mayor, memutar lengan ke dalam, M. teres minor, memutar lengan keluar. 8. Otot dada, M. pectoralis mayor, membantu pergerakan lengan ke segala arah, M. pectoralis minor, menaikkan os scapula dan menekan bahu, M. subclavicula, menekan sendi bahu ke depan dan ke belakang, M. serratus dari kosta 1 ke 9, M. introitalis pernafasan, M. diafragmaticus, membesarkan dan mengecilkan thorax. Kontraksi otot, terjadinya pemendekatan otot. Ada 3 fase dalam kontraksi. Fase laten, fase di antara saat rangsangan sampai otot mulai mengkerut. Fase kontraksi, fase di mana otot melakukan kerut. Fase relaksasi, kembalinya otot setelah mengkerut ke bentuk semula. Jenis kontraksi otot, contohnya, kontraksi dan tegangan yang sama dan bentuk otot berubah. Contoh berjalan, mengangkat benda yang diseberangkan. Simetrik, kontraksi dengan bentuk otot tetap yang memiliki tegangan otot berubah. Contoh mendorong tembok, aksi menarik bawah. Isokinetik, kontraksi dengan kecepatan bergerak sendiri, relatif sama. Contoh menekan benda yang memakai sub atau
kontraksi otot. Bergeraknya filamen aktin di antara filamen miosin yang mengakibatkan memendeknya dan menebalnya myofibril sehingga terjadinya suatu gaya yang mempengaruhi origo dan insersio suatu otot secara sama dengan area yang berlawanan. Kontraksi otot seperti gambar berikut ini. Proses kontraksi. 1. Otot berkontraksi butuh energi, menyebabkan aktin dan miosin dalam myofibril mendekat sehingga serabut otot memendek. 2. Energi diambil dari pemecahan ATP. 3. Membentuk ATP kembali melalui sintesa ADP fleksibel dan energi untuk sintesa ini melalui pemecahan fisik. 4. Untuk membentuk fisik kembali melalui pemecahan glisogen. 5. Untuk pembentukan glisogen kembali energinya diambil dari proses oksidasi asam laktat menjadi CO2 plus H2O plus panas. 6. Proses dengan oksigen aerobik. 7. Proses tanpa oksigen anaerobik. Kelelahan. Setiap kontraksi otot terjadi asam laktat. Makin tinggi intensitas kerja, asam laktat makin tinggi. Tinggi asam laktat sama dengan cairan tubuh asam. Asamnya cairan tubuh, reaksi kimia tubuh macet. Akhirnya terjadi kelelahan. Solusinya oksigen dan banyak-banyak beristirahat. Jenis kerja otot. 1. Kerja dinarik. Jarak origo dan insertio berubah sehubung panjangnya otot berubah. Konsentrik. Origo dan insertio mendekat, sehubung otot memendek. Contoh, sendi siku pada saat menggantung dan berusaha mengangkut tubuh kita. Ekstensif. Sendi siku kita pada saat menggantung, pada saat menurunkan badan. 2. Kerja statis. Kontraksi otot yang tidak terjadi. Gerakan pada sendi. Contoh, posisi tubuh ditahan dengan sini. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya paparkan atau apa yang saya buat dapat menjadi ilmu bagi kita semua dan bagi banyak orang.